Eman Sulaiman akan turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Eman Sulaiman secara otomatis akan jadi hakim lagi di sidang tuntutan ganti rugi Peggy Setiawan terhadap Polda Jabar. Tuntutan ganti rugi itu ajak diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan jika Polda Jabar masih tak ada itikat baik. Sejak putusan pra-peradilan pada 8 Juli 2024 lalu, Polda Jabar belum juga meminta maaf apalagi memberi ganti rugi pada Peggy Setiawan. Untuk itu, kata Sugianti, pihaknya akan segera mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Polda Jabar. Sementara itu, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun mengatakan, Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Itu artinya tuntutan ganti rugi bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut. Gayun mengatakan, nantinya sidang gugatan ganti rugi itu akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi. Sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Purnawirawan, Anton Carlian mengatakan, masalah ganti rugi itu diatur dalam pasal 22 dan pasal 95 KUHP, adapun rehabilitasi ada dalam pasal 23 dan 97. Namun untuk besarnya kerugian material diatur dalam PP nomor 92 tahun 2015. Sementara itu, apabila ada luka berat ganti ruginya berkisar antara 25 juta rupiah sampai 300 juta rupiah. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar 175 juta rupiah ke Polda Jabar. Nasib Hakim Eman Sulaiman berubah setelah melepaskan Peggy dari status tersangka kasus Vina Cirebon. Kini bahas selebritis, Hakim Eman sering dimintai foto oleh warga bahkan saat ia makan bubur di pinggir jalan. Eman mengatakan banyak orang yang kini meliriknya mendekati hingga meminta foto dengannya. Bahkan, kini ia juga harus menjaga penampilan saat keluar dari kosan untuk mencari makan atau jalan-jalan. Eman Sulaiman mengakui memang dirinya selama ini tinggal di kosan yang disewa oleh pemerintah. Ia hidup sendiri lantaran anak dan istrinya berada di Pemalang. Eman mengatakan dirinya selalu pulang ke Pemalang setiap Jumat sore dan Senin pagi sudah kembali lagi ke Bandung. Hakim Eman Sulaiman dikenal sebagai sosok yang sederhana. Ia juga mengaku kerap jalan kaki saat menuju tempat kerjanya di Pengadilan Negeri Bandung lantaran jaraknya tak terlalu jauh. Ibtu Rudiana diminta untuk mencontoh Richard Eliezer alias Baradae saat tersandung kasus Verdi Sambo. Hal itu diungkap oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, Oe Groseno di YouTube Abraham Samad Speak Up, Jumat, 19 Juli 2024. Apalagi, Ibtu Rudiana merupakan sosok kunci agar kasus Vina Cirebon bisa menjadi terang. Ibtu Rudiana saat itu menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon sekaligus ayah dari Rizky alias Eki. Eki bersama kekasihnya Vina tewas di Jembatan Talun, Cirebon pada tahun 2016. Sekali lagi kuncinya Ibtu Rudiana ini. Sudahlah ceritakan Ibtu Rudiana kepada Propam kalau takut atau ke Pak Kapolri, Wakapolri, irwasum peristiwanya seperti ini, kata Oe Groseno. Jenderal Bintang 3 itu lalu menceritakan langkah Richard Eliezer alias Baradae yang menemui Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menceritakan apa adanya terkait kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Verdi Sambo. Meskipun kasus Vina Cirebon dengan pembunuhan Brigadir J berbeda, di mana Baradae berstatus whistleblower. Mungkin dia, Ibtu Rudiana, merasa bersalah. Saya tahu kenapa saya tidak mengambil aksi, mungkin ada ancaman sebelumnya kepada Ibtu Rudiana tapi Ibtu Rudiana enggak bertindak kira-kira begitu, akhirnya anak-anak jadi korban, jelas Oe Groseno. Menurut Oe Groseno, peluang Ibtu Rudiana menghadap Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terbuka. Ibtu Rudiana, kata Oe Groseno, seharusnya menyadari adanya kelemahan dan kekurangan terkait penanganan kasus tersebut.
Mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menjalani pemeriksaan psikologis jelang sidang peninjauan kembali. Saka Tatal jalani pemeriksaan psikologis Hotel Panen Kota Bandung, Jumat, 19 Juli 2024. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menyampaikan kedatangan Saka Tatal ke Kota Bandung ini untuk menjalani pemeriksaan psikologi. Titin menjelaskan Saka Tatal kini mendapatkan perlindungan dari LPSK. Saka Tatal akan menjalani tes psikologi sebagai persiapan menjelang sidang PK. Ya, jadi saya baru saja terima surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Saka Tatal, ujar Titin, Kamis, 18 Juli 2024. Menurut Titin, LPSK sudah beberapa kali melakukan wawancara dengan Saka Tatal dan kini Saka mendapatkan undangan untuk menjalani tes pemeriksaan psikologi. Kenapa ini mesti dilakukan? Karena memang Saka Tatal kadang-kadang kalau diajak soal masa lalunya itu emosinya langsung naik dan aura kemarahannya langsung terlihat, ucapnya. Lebih lanjut, Titin menjelaskan bahwa menjelang sidang PK ini, pihaknya membutuhkan Saka dalam kondisi yang sangat tenang dan bisa menuturkan dengan baik. Saat ini, Saka masih sering menunjukkan emosi yang tidak stabil ketika mengingat masa lalunya, sehingga diperlukan bantuan dari LPSK. Tes psikologi ini bukan untuk syarat PK, tetapi sebagai bentuk pemulihan untuk Saka Tatal ke depan, jelas dia. Diharapkan Saka dapat lebih tenang dan mampu meredakan emosinya meskipun masa lalu tidak bisa dilupakan. Sosok Aep disebut menjadi aib di kasus Vina setelah mengaku jadi salah satu saksi kunci. Hal itu diungkap oleh ex-Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji. Aep dinilai berbohong di kasus Vina hingga buat 8 orang menjadi sengsara di penjara. Seperti diketahui, kasus Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Susno mengaku telah membaca seluruh berita acara pemeriksaan kasus Vina. Menurutnya, tidak ada yang bisa membuktikan pembunuhan benar-benar ada. Alat bukti yang terang-terang pembunuhan tidak ada, kata Susno di salah satu TV swasta, Jumat, 19 Juli 2024. Menurutnya, akar masalah penangkapan ke-8 pemuda, ditambah penetapan 3 daftar pencarian orang, karena kesaksian Aep dan aksi Rudiana yang melakukan penangkapan. Dari mana nama 11 tersangka yang jadi terhukum sekarang? Itu dari Rudiana. Dari mana Rudiana dapat itu? Dari yang namanya Aep. Dari mana Aep dapat itu? Dari melihat jarak 100 meter. Kita sudah kacau senusantara oleh Aep. Hingga Aep ini menjadi aib, jelasnya. Ternyata, tak sembarang orang bisa ziarah ke makam Eki, kekasih Vina Cirebon yang tewas pada 2016 silam. Eki diketahui dimakamkan TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Setelah kasus Vina jadi perbincangan publik, makam Eki mendadak dijaga orang suruhan. Seorang pria bernama Rana mengaku disuruh sekaligus mendapat tugas untuk menjaga makam almarhum Eki. Tak hanya itu, Rana juga melarang orang yang datang untuk mengabadikan gambar foto maupun video. Boleh kalau ziarah, tapi jangan ngambil video, ucapnya dikutip dari salah satu akun TikTok, Jumat, 19 Juli 2024. Lebih lanjut, Rana juga enggan berbicara hal lain selain bertugas menjaga makam Eki. Saya di sini hanya pegang amanah, ungkapnya. Saya tidak bisa menjawab yang lain-lain lagi. Maaf sebelumnya, sambungnya. Kendati demikian, Rana mengarahkan agar peziarah berbicara dengan kuncen makam jika ingin bertemu keluarga Eki. Kalau mau ketemu keluarganya, temuin aja kuncen sini. Saya juga tidak tahu kuncennya, bebernya. Yang jelas ada yang datang ke sini ngaku keluarga dan saya diminta untuk menjaga makam, sambungnya. Saya emaha minta maaf. Bukan apa-apa nanti saya yang kena tegur, tuturnya. Eman Sulaiman akan turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap.
Eman Sulaiman secara otomatis akan jadi hakim lagi di sidang tuntutan ganti rugi Peggy Setiawan terhadap Polda Jabar. Tuntutan ganti rugi itu ajak diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan jika Polda Jabar masih tak ada itikat baik. Sejak putusan pra-peradilan pada 8 Juli 2024 lalu, Polda Jabar belum juga meminta maaf apalagi memberi ganti rugi pada Peggy Setiawan. Untuk itu, kata Sugianti, pihaknya akan segera mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Polda Jabar. Sementara itu, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun mengatakan, Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Itu artinya tuntutan ganti rugi bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun, ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut. Gayun mengatakan, nantinya sidang gugatan ganti rugi itu akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi. Sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Purnawirawan, Anton Carlian mengatakan, masalah ganti rugi itu diatur dalam pasal 22 dan pasal 95 KUHP, adapun rehabilitasi ada dalam pasal 23 dan 97. Namun untuk besarnya kerugian material diatur dalam PP nomor 92 tahun 2015. Sementara itu, apabila ada luka berat ganti ruginya berkisar antara 25 juta rupiah sampai 300 juta rupiah. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar 175 juta rupiah ke Polda Jabar. Nasib Hakim Eman Sulaiman berubah setelah melepaskan Peggy dari status tersangka kasus Vina Cirebon. Kini bahas selebritis, Hakim Eman sering dimintai foto oleh warga bahkan saat ia makan bubur di pinggir jalan. Eman mengatakan banyak orang yang kini meliriknya mendekati hingga meminta foto dengannya. Bahkan, kini ia juga harus menjaga penampilan saat keluar dari kosan untuk mencari makan atau jalan-jalan. Eman Sulaiman mengakui memang dirinya selama ini tinggal di kosan yang disewa oleh pemerintah. Ia hidup sendiri lantaran anak dan istrinya berada di Pemalang. Eman mengatakan dirinya selalu pulang ke Pemalang setiap Jumat sore dan Senin pagi sudah kembali lagi ke Bandung. Hakim Eman Sulaiman dikenal sebagai sosok yang sederhana. Ia juga mengaku kerap jalan kaki saat menuju tempat kerjanya di Pengadilan Negeri Bandung lantaran jaraknya tak terlalu jauh. Ibtu Rudiana diminta untuk mencontoh Richard Eliezer alias Baradae saat tersandung kasus Verdi Sambo. Hal itu diungkap oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno di YouTube Abraham Samad Speak Up, Jumat, 19 Juli 2024. Apalagi, Ibtu Rudiana merupakan sosok kunci agar kasus Vina Cirebon bisa menjadi terang. Ibtu Rudiana saat itu menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon sekaligus ayah dari Rizky alias Eki. Eki bersama kekasihnya Vina tewas di Jembatan Talun, Cirebon pada tahun 2016. Sekali lagi kuncinya Ibtu Rudiana ini. Sudahlah ceritakan Ibtu Rudiana kepada Propam kalau takut atau ke Pak Kapolri, Wakapolri, irwasum peristiwanya seperti ini, kata O.E. Groseno. Jenderal Bintang 3 itu lalu menceritakan langkah Richard Eliezer alias Baradae yang menemui Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menceritakan apa adanya terkait kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Verdi Sambo. Meskipun kasus Vina Cirebon dengan pembunuhan Brigadir J berbeda, di mana Baradae berstatus whistleblower. Mungkin dia, Ibtu Rudiana, merasa bersalah. Saya tahu kenapa saya tidak mengambil aksi, mungkin ada ancaman sebelumnya kepada Ibtu Rudiana tapi Ibtu Rudiana enggak bertindak kira-kira begitu, akhirnya anak-anak jadi korban, jelas O.E. Groseno. Menurut O.E. Groseno, peluang Ibtu Rudiana menghadap Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terbuka. Ibtu Rudiana, kata O.E. Groseno, seharusnya menyadari adanya kelemahan dan kekurangan terkait penanganan kasus tersebut. Mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menjalani pemeriksaan psikologis jelang sidang peninjauan kembali.
Saka Tatal jalani pemeriksaan psikologis Hotel Panen Kota Bandung, Jumat, 19 Juli 2024. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menyampaikan kedatangan Saka Tatal ke Kota Bandung ini untuk menjalani pemeriksaan psikologi. Titin menjelaskan Saka Tatal kini mendapatkan perlindungan dari LPSK. Saka Tatal akan menjalani tes psikologi sebagai persiapan menjelang sidang PK. Ya, jadi saya baru saja terima surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Saka Tatal, ujar Titin, Kamis, 18 Juli 2024. Menurut Titin, LPSK sudah beberapa kali melakukan wawancara dengan Saka Tatal dan kini Saka mendapatkan undangan untuk menjalani tes pemeriksaan psikologi. Kenapa ini mesti dilakukan? Karena memang Saka Tatal kadang-kadang kalau diajak soal masa lalunya itu emosinya langsung naik dan aura kemarahannya langsung terlihat, ucapnya. Lebih lanjut, Titin menjelaskan bahwa menjelang sidang PK ini, pihaknya membutuhkan Saka dalam kondisi yang sangat tenang dan bisa menuturkan dengan baik. Saat ini, Saka masih sering menunjukkan emosi yang tidak stabil ketika mengingat masa lalunya, sehingga diperlukan bantuan dari LPSK. Tes psikologi ini bukan untuk syarat PK, tetapi sebagai bentuk pemulihan untuk Saka Tatal ke depan, jelas dia. Diharapkan Saka dapat lebih tenang dan mampu meredakan emosinya meskipun masa lalu tidak bisa dilupakan. Sosok Aep disebut menjadi aib di kasus Vina setelah mengaku jadi salah satu saksi kunci. Hal itu diungkap oleh ex-Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji. Aep dinilai berbohong di kasus Vina hingga buat 8 orang menjadi sengsara di penjara. Seperti diketahui, kasus Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Susno mengaku telah membaca seluruh berita acara pemeriksaan kasus Vina. Menurutnya, tidak ada yang bisa membuktikan pembunuhan benar-benar ada. Alat bukti yang terang-terang pembunuhan tidak ada, kata Susno di salah satu TV swasta, Jumat, 19 Juli 2024. Menurutnya, akar masalah penangkapan ke-8 pemuda, ditambah penetapan 3 daftar pencarian orang, karena kesaksian Aep dan aksi Rudiana yang melakukan penangkapan. Dari mana nama 11 tersangka yang jadi terhukum sekarang? Itu dari Rudiana. Dari mana Rudiana dapat itu? Dari yang namanya Aep. Dari mana Aep dapat itu? Dari melihat jarak 100 meter. Kita sudah kacau senusantara oleh Aep. Hingga Aep ini menjadi aib, jelasnya. Ternyata, tak sembarang orang bisa ziarah ke makam Eki, kekasih Vina Cirebon yang tewas pada 2016 silam. Eki diketahui dimakamkan TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Setelah kasus Vina jadi perbincangan publik, makam Eki mendadak dijaga orang suruhan. Seorang pria bernama Rana mengaku disuruh sekaligus mendapat tugas untuk menjaga makam almarhum Eki. Tak hanya itu, Rana juga melarang orang yang datang untuk mengabadikan gambar foto maupun video. Boleh kalau ziarah, tapi jangan ngambil video, ucapnya dikutip dari salah satu akun TikTok, Jumat, 19 Juli 2024. Lebih lanjut, Rana juga enggan berbicara hal lain selain bertugas menjaga makam Eki. Saya di sini hanya pegang amanah, ungkapnya. Saya tidak bisa menjawab yang lain-lain lagi. Maaf sebelumnya, sambungnya. Kendati demikian, Rana mengarahkan agar peziarah berbicara dengan kuncen makam jika ingin bertemu keluarga Eki. Kalau mau ketemu keluarganya, temuin aja kuncen sini. Saya juga tidak tahu kuncennya, bebernya. Yang jelas ada yang datang ke sini ngaku keluarga dan saya diminta untuk menjaga makam, sambungnya. Saya emang minta maaf. Bukan apa-apa nanti saya yang kena tegur, tuturnya. Eman Sulaiman akan turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Eman Sulaiman secara otomatis akan jadi hakim lagi di sidang tuntutan ganti rugi Peggy Setiawan terhadap Polda Jabar.
Tuntutan ganti rugi itu ajak diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan jika Polda Jabar masih tak ada itikat baik. Sejak putusan pra-peradilan pada 8 Juli 2024 lalu, Polda Jabar belum juga meminta maaf apalagi memberi ganti rugi pada Peggy Setiawan. Untuk itu, kata Sugianti, pihaknya akan segera mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Polda Jabar. Sementara itu, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun mengatakan, Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Itu artinya tuntutan ganti rugi bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut. Gayun mengatakan, nantinya sidang gugatan ganti rugi itu akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi. Sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Purnawirawan, Anton Carlian mengatakan, masalah ganti rugi itu diatur dalam pasal 22 dan pasal 95 KUHP, adapun rehabilitasi ada dalam pasal 23 dan 97. Namun untuk besarnya kerugian material diatur dalam PP nomor 92 tahun 2015. Sementara itu, apabila ada luka berat ganti ruginya berkisar antara Rp25 juta sampai Rp300 juta. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar Rp175 juta ke Polda Jabar. Nasib Hakim Eman Sulaiman berubah setelah melepaskan Peggy dari status tersangka kasus Vinda Cirebon. Kini bahas selebritis, Hakim Eman sering dimintai foto oleh warga bahkan saat ia makan bubur di pinggir jalan. Eman mengatakan banyak orang yang kini meliriknya mendekati hingga meminta foto dengannya. Bahkan, kini ia juga harus menjaga penampilan saat keluar dari kosan untuk mencari makan atau jalan-jalan. Eman Sulaiman mengakui memang dirinya selama ini tinggal di kosan yang disewa oleh pemerintah. Ia hidup sendiri lantaran anak dan istrinya berada di Pemalang. Eman mengatakan dirinya selalu pulang ke Pemalang setiap Jumat sore dan Senin pagi sudah kembali lagi ke Bandung. Hakim Eman Sulaiman dikenal sebagai sosok yang sederhana. Ia juga mengaku kerap jalan kaki saat menuju tempat kerjanya di Pengadilan Negeri Bandung lantaran jaraknya tak terlalu jauh. Ibtu Rudiana diminta untuk mencontoh Richard Eliezer alias Baradae saat tersandung kasus Verdi Sambo. Hal itu diungkap oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno di YouTube Abraham Samad Speak Up, Jumat, 19 Juli 2024. Apalagi, Ibtu Rudiana merupakan sosok kunci agar kasus Vina Cirebon bisa menjadi terang. Ibtu Rudiana saat itu menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon sekaligus ayah dari Rizky alias Eki. Eki bersama kekasihnya Vina tewas di Jembatan Talun, Cirebon pada tahun 2016. Sekali lagi kuncinya Ibtu Rudiana ini. Sudahlah ceritakan Ibtu Rudiana kepada Propam kalau takut atau ke Pak Kapolri, Wakapolri, irwasum peristiwanya seperti ini, kata O.E. Groseno. Jenderal Bintang 3 itu lalu menceritakan langkah Richard Eliezer alias Baradae yang menemui Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menceritakan apa adanya terkait kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Verdi Sambo. Meskipun kasus Vina Cirebon dengan pembunuhan Brigadir J berbeda, di mana Baradae berstatus whistleblower. Mungkin dia, Ibtu Rudiana, merasa bersalah. Saya tahu kenapa saya tidak mengambil aksi, mungkin ada ancaman sebelumnya kepada Ibtu Rudiana tapi Ibtu Rudiana enggak bertindak kira-kira begitu, akhirnya anak-anak jadi korban, jelas O.E. Groseno. Menurut O.E. Groseno, peluang Ibtu Rudiana menghadap Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terbuka. Ibtu Rudiana, kata O.E. Groseno, seharusnya menyadari adanya kelemahan dan kekurangan terkait penanganan kasus tersebut. Mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menjalani pemeriksaan psikologis jelang sidang peninjauan kembali. Saka Tatal jalani pemeriksaan psikologis Hotel Panen Kota Bandung, Jumat, 19 Juli 2024.
Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menyampaikan kedatangan Saka Tatal ke kota Bandung ini untuk menjalani pemeriksaan psikologi. Titin menjelaskan Saka Tatal kini mendapatkan perlindungan dari LPSK. Saka Tatal akan menjalani tes psikologi sebagai persiapan menjelang sidang PK. Ya, jadi saya baru saja terima surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Saka Tatal, ujar Titin, Kamis, 18 Juli 2024. Menurut Titin, LPSK sudah beberapa kali melakukan wawancara dengan Saka Tatal dan kini Saka mendapatkan undangan untuk menjalani tes pemeriksaan psikologi. Kenapa ini mesti dilakukan? Karena memang Saka Tatal kadang-kadang kalau diajak soal masa lalunya itu emosinya langsung naik dan aura kemarahannya langsung terlihat, ucapnya. Lebih lanjut, Titin menjelaskan bahwa menjelang sidang PK ini, pihaknya membutuhkan Saka dalam kondisi yang sangat tenang dan bisa menuturkan dengan baik. Saat ini, Saka masih sering menunjukkan emosi yang tidak stabil ketika mengingat masa lalunya, sehingga diperlukan bantuan dari LPSK. Tes psikologi ini bukan untuk syarat PK, tetapi sebagai bentuk pemulihan untuk Saka Tatal ke depan, jelas dia. Diharapkan Saka dapat lebih tenang dan mampu meredakan emosinya meskipun masa lalu tidak bisa dilupakan. Sosok Aep disebut menjadi aib di kasus Vina setelah mengaku jadi salah satu saksi kunci. Hal itu diungkap oleh ex-Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji. Aep dinilai berbohong di kasus Vina hingga buat 8 orang menjadi sengsara di penjara. Seperti diketahui, kasus Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Susno mengaku telah membaca seluruh berita acara pemeriksaan kasus Vina. Menurutnya, tidak ada yang bisa membuktikan pembunuhan benar-benar ada. Alat bukti yang terang-terang pembunuhan tidak ada, kata Susno di salah satu TV swasta, Jumat, 19 Juli 2024. Menurutnya, akar masalah penangkapan ke-8 pemuda, ditambah penetapan 3 daftar pencarian orang, karena kesaksian Aep dan aksi Rudiana yang melakukan penangkapan. Dari mana nama 11 tersangka yang jadi terhukum sekarang? Itu dari Rudiana. Dari mana Rudiana dapat itu? Dari yang namanya Aep. Dari mana Aep dapat itu? Dari melihat jarak 100 meter. Kita sudah kacau senusantara oleh Aep. Hingga Aep ini menjadi aib, jelasnya. Ternyata, tak sembarang orang bisa ziarah ke makam Eki, kekasih Vina Cirebon yang tewas pada 2016 silam. Eki diketahui dimakamkan TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Setelah kasus Vina jadi perbincangan publik, makam Eki mendadak dijaga orang suruhan. Seorang pria bernama Rana mengaku disuruh sekaligus mendapat tugas untuk menjaga makam almarhum Eki. Tak hanya itu, Rana juga melarang orang yang datang untuk mengabadikan gambar foto maupun video. Boleh kalau ziarah, tapi jangan ngambil video, ucapnya dikutip dari salah satu akun TikTok, Jumat, 19 Juli 2024. Lebih lanjut, Rana juga enggan berbicara hal lain selain bertugas menjaga makam Eki. Saya di sini hanya pegang amanah, ungkapnya. Saya tidak bisa menjawab yang lain-lain lagi. Maaf sebelumnya, sambungnya. Kendati demikian, Rana mengarahkan agar peziarah berbicara dengan kuncen makam jika ingin bertemu keluarga Eki. Kalau mau ketemu keluarganya, temuin aja kuncen sini. Saya juga tidak tahu kuncennya, bebernya. Yang jelas ada yang datang ke sini ngaku keluarga dan saya diminta untuk menjaga makam, sambungnya. Saya emang minta maaf. Bukan apa-apa nanti saya yang kena tegur, tuturnya. Eman Sulaiman akan turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Eman Sulaiman secara otomatis akan jadi hakim lagi di sidang tuntutan ganti rugi Peggy Setiawan terhadap Polda Jabar. Tuntutan ganti rugi itu diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan jika Polda Jabar masih tak ada itikat baik.
Sejak putusan pra-peradilan pada 8 Juli 2024 lalu, Polda Jabar belum juga meminta maaf apalagi memberi ganti rugi pada Peggy Setiawan. Untuk itu, kata Sugianti, pihaknya akan segera mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Polda Jabar. Sementara itu, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun mengatakan, Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Itu artinya tuntutan ganti rugi bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut. Gayun mengatakan, nantinya sidang gugatan ganti rugi itu akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi. Sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Purnawirawan, Anton Carlian mengatakan, masalah ganti rugi itu diatur dalam pasal 22 dan pasal 95 KUHP, adapun rehabilitasi ada dalam pasal 23 dan 97. Namun untuk besarnya kerugian material diatur dalam PP nomor 92 tahun 2015. Sementara itu, apabila ada luka berat ganti ruginya berkisar antara 25 juta rupiah sampai 300 juta rupiah. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar 175 juta rupiah ke Polda Jabar. Nasib Hakim Eman Sulaiman berubah setelah melepaskan Peggy dari status tersangka kasus Vinda Cirebon. Kini bahas selebritis, Hakim Eman sering dimintai foto oleh warga bahkan saat ia makan bubur di pinggir jalan. Eman mengatakan banyak orang yang kini meliriknya mendekati hingga meminta foto dengannya. Bahkan, kini ia juga harus menjaga penampilan saat keluar dari kosan untuk mencari makan atau jalan-jalan. Eman Sulaiman mengakui memang dirinya selama ini tinggal di kosan yang disewa oleh pemerintah. Ia hidup sendiri lantaran anak dan istrinya berada di Pemalang. Eman mengatakan dirinya selalu pulang ke Pemalang setiap Jumat sore dan Senin pagi sudah kembali lagi ke Bandung. Hakim Eman Sulaiman dikenal sebagai sosok yang sederhana. Ia juga mengaku kerap jalan kaki saat menuju tempat kerjanya di Pengadilan Negeri Bandung lantaran jaraknya tak terlalu jauh. Ibtu Rudiana diminta untuk mencontoh Richard Eliezer alias Baradae saat tersandung kasus Verdi Sambo. Hal itu diungkap oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno di YouTube Abraham Samad Speak Up, Jumat, 19 Juli 2024. Apalagi, Ibtu Rudiana merupakan sosok kunci agar kasus Vina Cirebon bisa menjadi terang. Ibtu Rudiana saat itu menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon sekaligus ayah dari Rizky alias Eki. Eki bersama kekasihnya Vina tewas di Jembatan Talun, Cirebon pada tahun 2016. Sekali lagi kuncinya Ibtu Rudiana ini. Sudahlah ceritakan Ibtu Rudiana kepada Propam kalau takut atau ke Pak Kapolri, Wakapolri, irwasum peristiwanya seperti ini, kata O.E. Groseno. Jenderal Bintang 3 itu lalu menceritakan langkah Richard Eliezer alias Baradae yang menemui Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menceritakan apa adanya terkait kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Verdi Sambo. Meskipun kasus Vina Cirebon dengan pembunuhan Brigadir J berbeda, di mana Baradae berstatus whistleblower. Mungkin dia, Ibtu Rudiana, merasa bersalah. Saya tahu kenapa saya tidak mengambil aksi, mungkin ada ancaman sebelumnya kepada Ibtu Rudiana tapi Ibtu Rudiana enggak bertindak kira-kira begitu, akhirnya anak-anak jadi korban, jelas O.E. Groseno. Menurut O.E. Groseno, peluang Ibtu Rudiana menghadap Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terbuka. Ibtu Rudiana, kata O.E. Groseno, seharusnya menyadari adanya kelemahan dan kekurangan terkait penanganan kasus tersebut. Mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menjalani pemeriksaan psikologis jelang sidang peninjauan kembali. Saka Tatal jalani pemeriksaan psikologis Hotel Panen Kota Bandung, Jumat, 19 Juli 2024. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menyampaikan kedatangan Saka Tatal ke Kota Bandung ini untuk menjalani pemeriksaan psikologi. Titin menjelaskan Saka Tatal kini mendapatkan perlindungan dari LPSK.
Saka Tatal akan menjalani tes psikologi sebagai persiapan menjelang sidang PK. Ya, jadi saya baru saja terima surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Saka Tatal, ujar Titin, Kamis, 18 Juli 2024. Menurut Titin, LPSK sudah beberapa kali melakukan wawancara dengan Saka Tatal dan kini Saka mendapatkan undangan untuk menjalani tes pemeriksaan psikologi. Kenapa ini mesti dilakukan? Karena memang Saka Tatal kadang-kadang kalau diajak soal masa lalunya itu emosinya langsung naik dan aura kemarahannya langsung terlihat, ucapnya. Lebih lanjut, Titin menjelaskan bahwa menjelang sidang PK ini, pihaknya membutuhkan Saka dalam kondisi yang sangat tenang dan bisa menuturkan dengan baik. Saat ini, Saka masih sering menunjukkan emosi yang tidak stabil ketika mengingat masa lalunya, sehingga diperlukan bantuan dari LPSK. Tes psikologi ini bukan untuk syarat PK, tetapi sebagai bentuk pemulihan untuk Saka Tatal ke depan, jelas dia. Diharapkan Saka dapat lebih tenang dan mampu meredakan emosinya meskipun masa lalu tidak bisa dilupakan. Sosok Aep disebut menjadi aib di kasus Vina setelah mengaku jadi salah satu saksi kunci. Hal itu diungkap oleh ex-Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji. Aep dinilai berbohong di kasus Vina hingga buat 8 orang menjadi sengsara di penjara. Seperti diketahui, kasus Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Susno mengaku telah membaca seluruh berita acara pemeriksaan kasus Vina. Menurutnya, tidak ada yang bisa membuktikan pembunuhan benar-benar ada. Alat bukti yang terang-terang pembunuhan tidak ada, kata Susno di salah satu TV swasta, Jumat, 19 Juli 2024. Menurutnya, akar masalah penangkapan ke-8 pemuda, ditambah penetapan 3 daftar pencarian orang, karena kesaksian Aep dan aksi Rudiana yang melakukan penangkapan. Dari mana nama 11 tersangka yang jadi terhukum sekarang, itu dari Rudiana, dari mana Rudiana dapat itu, dari yang namanya Aep, dari mana Aep dapat itu dari melihat jarak 100 meter. Kita sudah kacau senusantara oleh Aep. Hingga Aep ini menjadi aib, jelasnya. Ternyata, tak sembarang orang bisa ziarah ke makam Eki, kekasih Vina Cirebon yang tewas pada 2016 silam. Eki diketahui dimakamkan TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Setelah kasus Vina jadi perbincangan publik, makam Eki mendadak dijaga orang suruhan. Seorang pria bernama Rana mengaku disuruh sekaligus mendapat tugas untuk menjaga makam almarhum Eki. Tak hanya itu, Rana juga melarang orang yang datang untuk mengabadikan gambar foto maupun video. Boleh kalau ziarah, tapi jangan ngambil video, ucapnya dikutip dari salah satu akun TikTok, Jumat, 19 Juli 2024. Lebih lanjut, Rana juga enggan berbicara hal lain selain bertugas menjaga makam Eki. Saya di sini hanya pegang amanah, ungkapnya. Saya tidak bisa menjawab yang lain-lain lagi. Maaf sebelumnya, sambungnya. Kendati demikian, Rana mengarahkan agar peziarah berbicara dengan kuncen makam jika ingin bertemu keluarga Eki. Kalau mau ketemu keluarganya, temuin aja kuncen sini. Saya juga tidak tahu kuncennya, bebernya. Yang jelas ada yang datang ke sini ngaku keluarga dan saya diminta untuk menjaga makam, sambungnya. Saya emang minta maaf. Bukan apa-apa nanti saya yang kena tegur, tuturnya. Eman Sulaiman akan turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Eman Sulaiman secara otomatis akan jadi hakim lagi di sidang tuntutan ganti rugi Peggy Setiawan terhadap Polda Jabar. Tuntutan ganti rugi itu ajak diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan jika Polda Jabar masih tak ada itikat baik. Sejak putusan pra-peradilan pada 8 Juli 2024 lalu, Polda Jabar belum juga meminta maaf apalagi memberi ganti rugi pada Peggy Setiawan.
Untuk itu, kata Sugianti, pihaknya akan segera mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Polda Jabar. Sementara itu, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun mengatakan, Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Itu artinya tuntutan ganti rugi bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun, ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut. Gayun mengatakan, nantinya sidang gugatan ganti rugi itu akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi. Sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Purnawirawan, Anton Carlian mengatakan, masalah ganti rugi itu diatur dalam pasal 22 dan pasal 95 KUHP, adapun rehabilitasi ada dalam pasal 23 dan 97. Namun untuk besarnya kerugian material diatur dalam PP nomor 92 tahun 2015. Sementara itu, apabila ada luka berat ganti ruginya berkisar antara 25 juta rupiah sampai 300 juta rupiah. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar 175 juta rupiah ke Polda Jabar. Nasib Hakim Eman Sulaiman berubah setelah melepaskan Peggy dari status tersangka kasus Vinda Cirebon. Kini bahas selebritis, Hakim Eman sering dimintai foto oleh warga bahkan saat ia makan bubur di pinggir jalan. Eman mengatakan banyak orang yang kini meliriknya mendekati hingga meminta foto dengannya. Bahkan, kini ia juga harus menjaga penampilan saat keluar dari kosan untuk mencari makan atau jalan-jalan. Eman Sulaiman mengakui memang dirinya selama ini tinggal di kosan yang disewa oleh pemerintah. Ia hidup sendiri lantaran anak dan istrinya berada di Pemalang. Eman mengatakan dirinya selalu pulang ke Pemalang setiap Jumat sore dan Senin pagi sudah kembali lagi ke Bandung. Hakim Eman Sulaiman dikenal sebagai sosok yang sederhana. Ia juga mengaku kerap jalan kaki saat menuju tempat kerjanya di Pengadilan Negeri Bandung lantaran jaraknya tak terlalu jauh. Ibtu Rudiana diminta untuk mencontoh Richard Eliezer alias Baradae saat tersandung kasus Verdi Sambo. Hal itu diungkap oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno di YouTube Abraham Samad Speak Up, Jumat, 19 Juli 2024. Apalagi, Ibtu Rudiana merupakan sosok kunci agar kasus Vina Cirebon bisa menjadi terang. Ibtu Rudiana saat itu menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon sekaligus ayah dari Rizky alias Eki. Eki bersama kekasihnya Vina tewas di Jembatan Talun, Cirebon pada tahun 2016. Sekali lagi kuncinya Ibtu Rudiana ini. Sudahlah ceritakan Ibtu Rudiana kepada Propam kalau takut atau ke Pak Kapolri, Wakapolri, irwasum peristiwanya seperti ini, kata O.E. Groseno. Jenderal Bintang 3 itu lalu menceritakan langkah Richard Eliezer alias Baradae yang menemui Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menceritakan apa adanya terkait kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Verdi Sambo. Meskipun kasus Vina Cirebon dengan pembunuhan Brigadir J berbeda, di mana Baradae berstatus whistleblower. Mungkin dia, Ibtu Rudiana, merasa bersalah. Saya tahu kenapa saya tidak mengambil aksi, mungkin ada ancaman sebelumnya kepada Ibtu Rudiana tapi Ibtu Rudiana enggak bertindak kira-kira begitu, akhirnya anak-anak jadi korban, jelas O.E. Groseno. Menurut O.E. Groseno, peluang Ibtu Rudiana menghadap Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terbuka. Ibtu Rudiana, kata O.E. Groseno, seharusnya menyadari adanya kelemahan dan kekurangan terkait penanganan kasus tersebut. Mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menjalani pemeriksaan psikologis jelang sidang peninjauan kembali. Saka Tatal jalani pemeriksaan psikologis Hotel Panen Kota Bandung, Jumat, 19 Juli 2024. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menyampaikan kedatangan Saka Tatal ke Kota Bandung ini untuk menjalani pemeriksaan psikologi. Titin menjelaskan Saka Tatal kini mendapatkan perlindungan dari LPSK. Saka Tatal akan menjalani tes psikologi sebagai persiapan menjelang sidang PK. Ya,
Jadi saya baru saja terima surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Saka Tatal, ujar Titin, Kamis, 18 Juli 2024. Menurut Titin, LPSK sudah beberapa kali melakukan wawancara dengan Saka Tatal dan kini Saka mendapatkan undangan untuk menjalani tes pemeriksaan psikologi. Kenapa ini mesti dilakukan? Karena memang Saka Tatal kadang-kadang kalau diajak soal masa lalunya itu emosinya langsung naik dan aura kemarahannya langsung terlihat, ucapnya. Lebih lanjut, Titin menjelaskan bahwa menjelang sidang PK ini, pihaknya membutuhkan Saka dalam kondisi yang sangat tenang dan bisa menuturkan dengan baik. Saat ini, Saka masih sering menunjukkan emosi yang tidak stabil ketika mengingat masa lalunya, sehingga diperlukan bantuan dari LPSK. Tes psikologi ini bukan untuk syarat PK, tetapi sebagai bentuk pemulihan untuk Saka Tatal ke depan, jelas dia. Diharapkan Saka dapat lebih tenang dan mampu meredakan emosinya meskipun masa lalu tidak bisa dilupakan.